sih maksudnya mengirimkan bunga itu? Mau nyakitin kamu lagi ya? Kita jangan berprasangka dulu, Bu. Siapa tahu ini cuma tanda persahabatan karena Farid masih ingin menjalin silaturahmi dengan saya. Mas, saya mau minta maaf. Mas Farid juga gak mau maafin saya. Maafin saya, Mas. Maafin saya. Novi? Terima kasih banyak loh. Farid pasti senang sekali, betul kan Farid? Iya, Ma. Besok dia menikah. Saya terima nikahnya Kurnia Handayani binti Arsyad Indrajaya dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Selamat berbahagia, Dokter Farid. Kenapa telepon saya? Kamu benar-benar wanita yang hebat. Yang sampai saat ini masih menyimpan kesan yang dalam pada hati saya. Sorry, saya masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Selamat sore. Ternyata Ayu benar. Mungkin ia tidak pernah mencintai saya. Dia hanya ingin mengalahkan Ayu. Seperti yang dikatakannya pada Ayu. Betapa bodohnya saya. Jangan salah sangka begitu, Nia. Aku kesini cuma ingin melihat kamu bahagia. Tapi kalau kamu nggak bisa bahagia, aku bisa buat kamu bahagia. Stop ya, Har. Saya ingetin sama kamu. Jangan coba-coba mengganggu hidup saya. Dan kamu juga segera pergi dari hadapan saya sebelum Mas Farid melihat kamu. Kenapa? Takut? Enggak. Saya hanya menjaga perasaan dia. Oh, menjaga perasaan. Memangnya kamu bisa menjaga perasaan orang lain, Nia? Tolong ya, Har. Tolong apa? Kenapa sih kamu tuh pengen banget ngancurin hidup saya? Seharusnya kamu menanyakan hal itu sama diri kamu sendiri, Nia. Oh. Ini kado dari saya buat kamu. Buku ini berjudul 11 Cara Mempertahankan Mangsa di Tangan. Buku ini bagus. Dan saya rasa buku ini cocok buat kamu. Nggak perlu. Lagi pula saya bukan wanita seperti yang ada dalam pikiran kamu. Dan Mas Farid juga mencintai saya. Oh, jangan terlalu yakin kamu, Nia. Har, denger ya Har. Kamu bisa mencoba semua cara licik kamu. Tapi kamu nggak akan pernah bisa meracuni pikiran Mas Farid tentang saya. Apa yang mereka lakukan di sini? Ada apa di antara mereka? Saya harus mencari tahu. Apa yang harus saya lakukan terhadap Hari sebelum Mas Farid melihat terus curiga? Saya pesan jus mangga ya, Mbak. Saya teh panas. Baik, permisi dok. Terima kasih. Bapak baik kabarnya, Riz? Sudah agak baikan dok. Syukur. Selamat siang, dokter. Siang. Koas. Siang. Maaf mengganggu. Dokter tahu di mana saya bisa menemui Koas Hari? Koas Hari sedang keluar kota. Ada yang bisa kami bantu? Keluar kota. Dokter tahu di mana dia menginap? Sayangnya, saya nggak tahu di mana dia menginap. Caca sakit. Oh enggak dok, saya nggak apa-apa. Terima kasih. Saya permisi. Apa betul dok Hari keluar kota? Rasanya dia nggak pernah seperti ini sebelumnya. Sebenarnya, saya juga nggak tahu persis, Riz. Saya cuma ingin menghibur Caca. Siapa tahu dia mendapat kesulitan. Saya akan minta Petra untuk mengecek rumahnya. Itu lebih baik. Siang juga, apa kabar non? Baik. Ini
Ini kesini ada apa ya? Mau nemuin saya? Tahu aja nih si Biasi nih. Jelas tahu dong. Namanya juga ASI, sumber informasi. Nih ya, ibarat kata saya itu buku pinternya lagi jalan. Tahu nggak kok Sarik mana? Oh pasti tahu kalau soal itu sih. Cuman, Nan kan tahu kalau minta informasi sama saya, tahu dong imbalannya apa? Gue demen ya. Cakep bener sih. Bening amat sih. Nih, cukup. Tapi mau informasinya dulu. Iya. Soalnya non saya demen banget kalau main beginian non. Saya kalau lihat beginian nih, peranakan saya jadi adem, terus ngomong saya jadi lancar. Sekarang begini nih, ya dia mau tahu informasinya. Itu yang namanya Koasari itu sekarang ini lagi nemuin mantan pacarnya yang namanya Koasnia. Gitu. Apa? Iya, dia itu mau balas dendam. Non tahu kagak? Dulu kan Koas Hari ame Koas Nia tuh pacaran nih. Ujuk-ujuk masa kawinnya sama dokter Parit. Sementara itu kan dokter Parit kan mantan pacarnya dokter Ayu. Ayo, siapa yang nggak gondok? Saya aja yang dengernya gondok. Bagaimana coba? Biasi tuh dari mana? Ya ilah ini orang hahahan mulu dari tadi orang cerita. Ini kebanyakan makan gohok kali ya. Hahahan mulu. Tahu kagak? Ini sebenarnya mau tahu ceritanya apa mau tahu sumber informasinya? Sekarang udah yang mana? Udah deh, kalau soal gitu tenang aja, sabar aja. Kalau kata orang barat mah take it easy. Sayang, raja, cinta, dangdut. Dadah. Sakit ya Bu ye? Lama banget kamu. Ngapain aja? Nungguin Mas Farid. Saya kira Mas Farid bakal nyusul ke kolam renang. Hanya seorang kekasih yang melakukan itu. Saat kekasih itu menjadi suami, maka mereka akan merasa aman. Saya nggak ngerti deh maksud Mas Farid. Tapi yang jelas, saya ngerasa aman kalau ada di samping Mas Farid. Mas Farid nggak akan ninggalin saya kan? Enggak. Koas kelihatannya hari ini capek banget deh. Sibuk ya? Lumayan sih. Tapi aku selalu nikmati kerjaanku kok. Saya pulang duluan ya. Takut kemalaman. Sampai ketemu. Nov, Ya, ada apa? saya... Hati-hati jalan ya. Makasih ya. Kenapa ini? Pingsan dok. Bawa ke dalam cepat. Kamu tunggu di sini ya. Dok, bapak saya ada di dalam. Kenapa saya nggak boleh masuk, dok? Bapak kamu sedang diobati, nak. Anak kecil memang tidak boleh masuk supaya tidak mengganggu pekerjaan dokter. Nanti kalau sudah saatnya, nak boleh melihat bapak. Nama kamu siapa? Dodi. Dodi tunggu dulu di sini ya. Bu dokter tinggal dulu. Duduk dulu. Daftar. Daftar boleh ya? Terima pesan, Pak. Satu udang goreng mayones, bebek panggang, mangga. Kamu kenapa? Enggak apa-apa Mas. Kenapa gugup?
Enggak apa-apa. Mas udah pesenin juga kan buat saya? Pasien tadi kenapa, dokter? Saya masih menunggu hasil pemeriksaan darahnya. Diagnosa sementara si tipes. Kasihan, saya nggak lihat istrinya sejak masuk tadi, cuma ada anak laki-lakinya aja. Maaf, dokter Mariska duluan aja. Iya, ya. Jangan lupa ke rumah Hari ya. Ya, dok. Halo. Koas Petra, Iya, ada apa, Nov? Koas suka nonton konser musik nggak? Emangnya kenapa? Kamu mau traktir? Ada teman aku punya 2 tiket. Jadi kalau Koas mau aku ambil, tapi kalau enggak aku nggak jadi ambil. Boleh juga tuh, hitung-hitung refreshing sih. Bener nih. Iya, benar. Emangnya kapan? Besok malam jam 7 ya. Oke deh. Oke, bye. Yo, bye. Novi. Hingit amat sih kamu pakai nelfon-nelfon koas itu. Tapi Mama kan sudah bilang, Mama tidak suka kamu berhubungan dengan seorang koas. Tapi Ma, dia kan calon dokter. Bodoh amat, pokoknya Mama tidak suka. Saya ketiduran di sini. Kelihatannya kamu sudah semalaman ketiduran. Apa ibu kamu nggak cari-cari kamu? Ibu saya sudah meninggal. Maafkan Bu Dokter ya. Kalau kamu masih istirahat, Bu Dokter siapkan tempat. Nggak usah Bu Dokter. Ya sudah, kalau ada apa-apa jangan sungkan hubungi Bu Dokter. Atau minta tolong sama suster. Terima kasih Bu Dokter. Mesra. Sepertinya ada apa-apa di antara mereka. Dokter Joko! Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Ibu. Maaf saya mengganggu sebentar. Ada apa ya? Dok, Novi kurang enak badan. Tapi dia ngotot juga mau masuk kerja. Saya ingin dokter yang memeriksanya. Baik, Bu. Suruh saja dia ke ruangan saya. Makasih, Dok. Mari, Bu. Ayo, Riz. Dokter Joko lebih pantas dengan Novi daripada dengan Mas itu. Oke? Hai dah, rezeki noblok nih. Emang nih, kalau rezeki mah kagak lari kemana nih? Kita umrah, ayo kita umrah. Pagi Bu, tumbenan Ibu pagi-pagi udah ada di sini. Emang ada sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan saya ya Bu ya? Saya pikir kamu tahu semuanya apa yang terjadi di rumah sakit ini. Ember Bu, emang saya tahu semuanya Bu. Ibu mau yang manis juga saya tahu. Cuman Ibu kan harus tahu peraturannya kan. Saya akan kasih uang sama kamu. Aduh, Ibu cakep bener. Bening bener mukanya kayak berlian.
Ibu mau informasi apa sih sama saya? Hah? Ceritakan semuanya tentang Koas Petra. Oh, Koas Petra mah kecil cemen sama saya mah. Ibu mau tahu yang mana? Soal affairnya, apa keluarganya, apa-apanya? Semuanya. Udah berani-beraninya dia ganggu anak saya. Ya elah ibu. Itu mah nggak apa-apa bu, namanya juga anak muda, wajar aja. Saya nggak perlu ya nasihat kamu ya. Yang saya perlu tuh cerita kamu. Saya potong upah kamu. Jangan bu, jangan. Kalau upah ntar badan saya pada gatel semua, saya alergi bu. Kalau soal duit mah jangan, dikurangin sedikit juga jangan ya. Iya deh saya ceritain semuanya ya. Tapi biar lebih enak nih bu, kita ceritanya di kantin ya. Saya lagi lapar, kita makan dulu ya. Nah ayo sana. Oke. Masuk. Selamat siang. Silakan duduk, Novi. Ada apa dokter? Ada apa? Harusnya saya yang bertanya. Apa keluhan kamu? Keluhan saya? Dokter nggak salah. Karena mama saya bilang tadi dokter yang manggil saya. Apa? Saya meminta kamu ke sini karena mama kamu bilang kamu gak enak badan dan minta saya periksa. Sebelumnya saya minta maaf ya dokter, karena saya merasa sehat sekali. Mungkin mama saya terlalu khawatir dengan keadaan saya. Saya benar-benar minta maaf ya dokter ya. Saya permisi dulu. Betul, kamu gak apa-apa. 100% saya nggak apa-apa dokter. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Sakit apa dia, Mas? Gak sakit. Loh, kata Bu Maya? Itu hanya akal-akalan Bu Maya saja. Supaya Novi bisa menemui saya di sini. Kok Mas bisa tahu? Buktinya, anaknya nggak sakit apa-apa, disuruh menemui saya. Apa maksudnya ya? Pasti Bu Maya mau jodohin Mas sama anaknya. Ah, nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Karena saya punya kamu. Dulu juga dokter Farid punya dokter Ayu. Tapi buktinya jadinya sama Nia kan? Kamu cemburu ya? Enggak. Saya hanya mengungkapkan sebuah kemungkinan aja, Mas. Riz, saya bukan dokter Farid. Oke? Nov, Mama nih kenapa sih? kenapa gimana? Nah, Novi malu. Ngapain Mama nyuruh Novi datang ke ruangannya dokter Joko dan bilang kalau Novi sakit? Kenapa kamu harus malu? Ma, Novi tuh bukan Mama. Novi nggak enak kalau dilihat Rizka. Nanti disangkain dia tuh Novi mau ngerebut dokter Joko dari dia. Biarin aja, Nov. Dia itu nggak pantas sama dokter Joko. Yang pantas itu kamu. Dia kan cuma seorang koas. Seharusnya dia pacaran sama koas juga. Kalau kamu kan salah seorang pemegang saham di rumah sakit ini, ya wajar aja kalau kamu dapat dokter Joko, bukan koas Petra. Udah deh mah, malu liatin orang ribut di sini. Biarin aja, kita punya hak kok atas rumah sakit ini. Apa kamu lihat-lihat? Mama apaan sih? Novi! Sakit apa, Pak? Saya kena tipes. Bisa 1 bulan dirawat itu, Pak. Ah, masa sih, Pak? Iya, tetangga saya kemarin kena sakit tipes baru keluar dari rumah sakit. Ongkos rumah sakit ini kan mahal. Bagaimana saya harus membayarnya? Pak, kabur aja deh, Pak. Gimana, Dok? Pak Husin nggak mau ngasih, Pak. Kamu nggak bilang kalau Bapak sedang sakit. Sudah, Pak. Tapi kata Pak Husin, utang yang kemarin aja belum dibayar, Pak.
tidak menemui Hari? Saya sudah ke rumahnya, Dok. Tapi saya hanya ketemu dengan pembantunya. Kata mereka dia sudah 2 hari pergi. Kamu nggak tanya kemana? Mereka juga tidak tahu. Cuman katanya dia buat tas pakaian. Kenapa ya sama Hari? Kok dia nggak cerita sih sama kita kalau ada apa-apa? Tunggu saja dulu. Cepat atau lambat dia pasti akan cerita. Caca gimana? Dia juga nggak tahu kalau Hari pergi kemana. Hari itu bodoh ya. Sudah dapat cewek cantik dan sebaik Caca, malah ditinggalin. Jangan berprasangka buruk dulu. Siapa tahu Hari punya problem yang cukup berat. Kita nggak tahu kan? Mau kemana kamu? Mau pergi ya? Iya. Sama koas itu? Iya. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh, Ma? Mama kan sudah bilang, Mama tidak suka sama dia. Tapi Ma, kita cuma pergi nonton. Sekali Mama bilang tidak boleh, tetap tidak boleh. Ma, Novi bukan anak kecil lagi. Lagian Novi nggak suka setiap orang yang deket sama Novi, Mama harus seleksi semuanya. Loh, Mama ini mama kamu. Mama tidak mau kamu berhubungan dengan orang yang tidak berperasaan. Hah? Nggak berperasaan gimana? Petra nggak seperti itu kok. Kalau tidak, kenapa dia meninggalkan Dokter Mirna begitu saja? Coba kamu tanya sama dia. Meninggalkan Dokter Mirna? Kamu nggak tahu kan? Sudahlah, Nov. Petra bukan laki-laki yang tepat untuk kamu. Kamu lebih tepat bersanding dengan Dokter Joko. Dokter Joko? Mah, Dokter Joko itu kan udah miliknya Rizka. Masa aku harus seperti Nia? Kenapa enggak? Kalau itu baik untuk kamu. Ya ampun, Ma. Pokoknya Mama tidak suka kamu dekat dengan dia. Mas, kita jalan-jalan yuk. Masa sih bulan madu tapi cuma di hotel aja? Kamu bisa kan jalan-jalan sendiri? Kok Mas ngomong gitu sih? Emangnya Mas Farid nggak bahagia dengan perkawinan kita? Bahagia itu relatif. Bahagia akan terasa kalau pasangan kita juga merasakannya. Tapi saya bahagia. Kalau pasangan kita jujur dan setia. Hai, Hai, kok tumben sama kamu kusut banget? Kenapa? aku janjian nonton sama Novi. Cuma sampai sekarang dia belum nelfon aku, Riz. Berita baru nih, udah resmi jadian ya? Sembarangan kamu. Aku masih belum bisa ngelupain Mirna. Kalau Mirnanya juga masih ingat sama kamu nggak masalah. Tapi sampai saat ini dia belum kasih kabar sama kamu kan? Ya juga sih. Ya terus ngapain kamu masih harapin Mirna terus? Novi juga gadis yang baik kok. Ya kamu cuma harus sedikit beradaptasi aja sama ibunya. Dok. Dok. Kemana? Bapak, mana? Ayo kita keluar. Nanti kalau ketahuan gimana, Pak? Ayo kita pergi. Capek banget dah. Perasaan tuh bapak pasien rumah sakit ini. Kemana ya, Dor ya? Di situ, Pak. Pintu keluarnya di situ. Wah, dia mau kabur nih.
Bapak mau kabur ya? Enggak, Pak. Kagak Pak Satpam, bohong dia mau kabur nih. Beneran, Pak. Saya cuma mau jalan-jalan keluar. Jalan-jalan lo. Kalau saya kagak lihat juga udah hilang. Kenapa tadi waktu saya teriakin kabur? Apa? Ayo. Sekarang Bapak ikut saya ke pos. Ayo. Iya bawa cepetan. Tunggu. Bu dokter, ini bapak ini mau kabur. Bohong, Dok. Nggak bener itu. Bener dok, dia mau kabur. Sudah, jangan berdebat. Bapak sama anak bapak ini sekarang ikut ke ruangan saya. Baik, dokter. Ayo. Kecil berani sama gue pites baru rasa lu. Mau kabur ketahuan pakai gue dilewein. Memangnya betul bapak mau kabur? Tidak, dokter. Saya... Betul dokter, Kenapa bapak mau kabur? karena bapak nggak punya uang. Saya cuma seorang pemulung, dokter. Bagaimana saya mencari uang untuk membayar biaya pengobatan saya di sini? Dokter yang merawat bapak, apakah sudah mengizinkan bapak pulang? Saya tidak tahu, dokter. Kapan saya diizinkan pulang dari sini? Sekarang, yang penting bapak harus segera sembuh. Bapak tidak usah memikirkan biayanya. Saya akan berusaha untuk bisa menutupi biaya itu. Bagaimana saya harus menggantinya, dokter? Bapak tidak usah memikirkan bagaimana untuk menggantinya. Saya jadi tidak enak hati, dok. Sudahlah, Pak. Kesembuhan bapak itu lebih penting. Kasihan anak bapak kalau bapak terus sakit. Biar Dodi aja yang bekerja di rumah dokter. Dodi bisa beres-beres, menyapu, dan mengepel. Dodi, kalau memang Dodi punya niat untuk bekerja dan membantu di rumah dokter, silakan. Asalkan tidak mengganggu pelajaran sekolah Dodi. Tidak dokter, Dodi bisa ke rumah dokter setelah Dodi pulang sekolah. Baik, Dodi bisa mulai bekerja kapanpun Dodi mau. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Hanya Tuhan yang bisa membalas semua jasa dan kebaikan hati dokter. Sama-sama, Pak. Terima kasih dokter. Loh, kenapa Dodi nangis? Semua kan sekarang sudah bisa diatasi. Dodi berdoa saja supaya Bapak cepat sembuh, ya? Terima kasih dokter. Sama-sama, Dot. Kamu anak pintar, anak rajin. Ayo, Bapak saya antarkan ke ruangan Bapak. Yuk, Dot. Sebentar lagi aku harus meninggalkan kesan yang dalam terhadap Nia dan Farid. Kamu akan menyesal seumur hidup, Nia, karena pernah meninggalkan aku. Ngapain juga aku mikirin dia sementara dia aja nggak mikirin aku. Dok, gak baik lo malam-malam ngelamun apalagi buat gadis seperti kamu. Nenek saya bilang itu bisa menjauhkan kamu dari jodoh. Dokter bisa aja. Tapi bisa aja sih, apa yang nenek saya bilang itu salah. Karena sebetulnya kamu sudah ada yang nunggu kan, Riz? Kau mikirin apa sih, Riz? Gak ada kok, Dok. Jangan bohong. Mata kamu gak bisa berbohong, Riz. Saya takut dibilang sentimental, Dok. Loh, memangnya kenapa? Saya agak terenyuh dengan kasus Dodi sama bapaknya. Soalnya dulu juga keluarga saya kehidupannya sama seperti mereka, Dok. Itu sih bukan sentimental, Riz. Tapi rasa kemanusiaan kamu yang bicara. Dan itu tidak bisa dihindari. Itu juga merupakan kelebihan kamu, Riz. Terima kasih, Dok. Tapi saya merasa belum ada apa-apanya dibandingkan dokter yang sudah membantu meringankan penderitaan mereka, Dok. Jangan berkata seperti itu. Saya melihat
Perbuatan itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, Riz. Dan sebetulnya saya tidak ingin orang tahu. Hanya saja Dodi dan bapaknya terlalu membesar-besarkan masalah itu. Soalnya mereka terlalu bahagia karena dokter sudah meringankan beban mereka, Dok. Sudahlah, Riz. Jangan dibesar-besarkan. Nanti seluruh isi rumah sakit ini bisa tahu. Tuhan kan bilang, kalau tangan kanan kamu memberi, jangan sampai tangan kiri kamu tahu. Saya mau siap-siap pulang. Sebetulnya saya datang kemari untuk memberitahu kamu kalau Dokter Joko sudah menunggu kamu. Yuk. Nia, Mas, bagaimana kalau kita makan malam di bawah? enggak deh, Mas. Kayaknya saya agak pening deh. Kamu sakit? Enggak, Mau saya pesankan makanan? enggak usah. Mas Farid makan sendiri aja ya. Saya kayaknya mau tiduran aja deh. Oke. Saya pergi dulu. Jangan lama-lama ya, Mas. Ngapain kamu kesini? Aku kesini pengen ketemu sama kamu, Nia. Saya nggak mau. Nia, buka pintunya dong. Aku pengen bicara sama kamu. Udah deh, Har. Pergi. Oke, kalau kamu nggak mau buka pintunya, aku akan tetap berdiri di sini sampai Farid datang dan... Udah deh, Har. Pergi, please. Nia, aku ada satu tawaran buat kamu. Enggak dan enggak akan. Nanti Mas Farid bisa-bisa ngeliat kamu. Pokoknya saya janji bakal nemuin kamu, oke? Kapan? Kapanpun kamu mau. Oke, besok pagi jam 9 aku tunggu di kamar aku. Kamar nomor 19. Gimana? Oke, saya bakal datang. Nia. Aku suka melihat muka kamu cemas seperti ini. Mas, udah selesai makan malamnya? Kamu kenapa? Kok gugup? Enggak apa-apa.
tangan kamu dingin. Kamu sakit? Enggak, cuman tadi AC di kamar terlalu dingin. Kamu habis ketemu seseorang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.